Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ribuan santri Al-Zaitun akan diambil alih Kementerian Agama. Santri Al-Zaitun dipastikan akan tetap terus belajar, tapi dengan pola dan kurikulum yang sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Ridwan Kamil mengatakan Al-Zaitun memang meresahkan masyarakat dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang sudah diproses hukum oleh Bareskrim dan aset-asetnya sudah dibekukan. Sedangkan ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama. Kang Emil memastikan para santri tersebut tetap akan bisa terus belajar, tapi dengan pola dan isi kurikulum yang sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Gubernur Jabar itu juga memastikan kondisi di wilayahnya kondusif meski ada polemik Al-Zaitun. Al-Zaitun ini memang meresahkan dan sesuai dengan harapan masyarakat sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Pak Panji Gumilangnya sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Bareskrim. Ya, kemudian aset-asetnya kemungkinan sudah dibekukan juga karena perputarannya besar sekali. Yang berikutnya adalah ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tapi tentu dengan pola belajar dan isi kurikulum yang sesuai dengan Ridwan Kamil sebut ada indikasi keterkaitan pesantren Al-Zaitun dengan NII. Baik, menurut MUI tidak benar, ya. Kemudian menurut kelompok lain benar, menurut kelompok lain setengah benar. Nah, pendapat yang tidak benar, setengah benar di luar situ hanyalah menjadi pendapat ahli. Ketika masuk ke pengadilan setelah P21 ya, setelah bukti-bukti lengkap, pengadilan yang beradab kita gelar bersama-sama, majelis hakim menilai, biarkan majelis hakim menilai, jangan diganggu mereka. Ya kan? Nah, kemudian begitu majelis hakim yang belum tentu juga ahli fikih ingin bertanya fikih, panggil Majelis Ulama Indonesia yang cerdas-cerdas di bidang fikih itu. Ya kan? Kurang puas, panggil ahli dari UIN Jakarta, pasca sarjana, panggil dari UI, panggil semuanya, bicara. Setelah itu clear, siapa kebenarannya? Keputusan majelis, bukan satu hakim, majelis. Itu terhormat betul itu kalau begitu. Terhormat betul. Ya, polisi juga tertantang. Nggak mungkin hanya gara-gara memenuhi kebutuhan politik, sosial politik ya, takut kisru dan sebagainya, tiba-tiba sembarang bukti diajukan ke jaksa, gitu kan? Tiba-tiba jaksa lalu bawa ke pengadilan, tiba-tiba polisi kalah, mentah, tuntutannya dipatahkan oleh pengacara misalnya. Kan polisi malu, jaksa malu. Supaya mereka tidak malu, ya mereka harus profesional. Ketika mereka melaksanakan profesionalisme, kita harus dukung. Itu bangsa beradab namanya. Masyarakat satu dimohon tenang, semua proses penyelesaian masalah Al-Zaitun sedang berproses. Satu, saya dengan tegas meminta semua laporan-laporan masyarakat terkait pidana itu untuk segera diselesaikan. Karena laporan pidananya banyak. Kedua, kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan sehingga menghindari perputaran uang-uang perputaran ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara, kira-kira begitu. Ketiga, si pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Jadi penyelesaian Al-Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak. Ya, kami berharap, dan ini sebenarnya langkah awal kami ya kan, karena kami sebenarnya targetnya bukan kasus penistaan agama. Ini menjadi awal karena ini sudah gaduh. Sejatinya Panji Gumilang ini yang terjadi ini adalah gerakan makar loh Mbak, mendirikan negara dalam sebuah negara. Makanya kami pun segera juga mencari bukti yang lain terkasut makar ini, karena Panji Gumilang ini sengaja membuat opini, membuat yang berita remeh-temeh ini supaya sejatinya yang ada di Al-Zaitun ini adalah sebuah gerakan makar yang didukung oleh beberapa daerah pendukung NII ya.
Karena Panji Gumilang sudah jelas sejatinya. Sebetulnya respon dari masyarakat sudah cukup banyak ya. Banyak kontroversi yang disampaikan oleh masyarakat, cuma tidak semua orang datang ke Mabes Polri melaporkan. Jadi kalau respon melalui media, melalui aksi massa datang ke Al-Zaitun itu sudah sangat cukup membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Panji Gumilang itu menuai kontroversi di masyarakat. Cuma untuk menurunkan eskalasi, untuk menghindari bentrok fisik di lapangan, kita harus bawa ke ranah hukum. Nanti biarlah hukum yang akan bicara apakah kontroversi ini merupakan perbuatan pidana atau bukan. Kalau kemudian kita biarkan masyarakat mengambil hakim sendiri, maka kemudian nanti kita akan jadi masalah buat akan memicu terjadinya stabilitas nasional akan terganggu. Lembaga yang saudara sebut itu dari tahun 62 sudah tidak ada, pimpinannya sudah mempertanggungjawabkan, kemudian sudah memerintahkan kepada anak buahnya yang di masyarakat agar kembali ke Ibu Pertiwi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan ada indikasi keterkaitan Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) dengan aktivitas Pondok Pesantren Al-Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Ada, kata dia, di Bandung Senin 3 Juli 2023. Namun Ridwan Kamil enggan memerincinya arahnya penggalangan dana ke arah sana, gitu aja, kata dia. Ridwan Kamil mengatakan dengan indikasi tersebut terbit rekomendasi untuk membekukan aliran dana yang mencurigakan perihal aktivitas tersebut. Kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan sehingga menghindari perputaran uang-uang ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara, kata dia. Ex-Wali Kota Bandung ini mengatakan aparat juga diminta untuk secepat memproses semua laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pidana. Semua laporan-laporan masyarakat terkait pidana itu segera diselesaikan karena laporan pidananya banyak, kata dia. Politikus Golkar itu mengatakan pembahasan mengenai Al-Zaitun mengerucut pada rekomendasi pembekuan hingga pembubaran pondok pesantren tersebut. Si pesantrennya direkomendasikan memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan murid atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Jadi penyelesaian Al-Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana, kata dia. Ridwan Kamil mengatakan langkah pembekuan pondok pesantren tersebut masih menunggu kepastian pengelolaan ponpes tersebut. Jadi aspek pidananya akan segera kita percepat. Kemudian juga pergerakan aset-aset yang diduga ilegalnya segera kita usulkan untuk dibekukan. Tapi menunggu kajian dialihkan ke siapa aset yang 1.200 hektarnya juga seperti apa juga tentu harus dipikirkan. Tapi semua akan dilakukan dalam konteks secepat-cepatnya, kata dia. Ia mengatakan pemerintah Jawa Barat mendapat tugas untuk menjaga situasi tetap kondusif. Langkahnya seusai dengan tupoksi, kita harus fokus di kondusivitas sosial masyarakat, termasuk menyampaikan yang disampaikan supaya masyarakat tenang. Forum ulama juga tenang bahwa tindakan tegas sedang berlangsung, kata dia. Kang Emil mengatakan seluruh tindak lanjut penanganan masalah terkait Al-Zaitun sedang berproses. Kepada masyarakat dimohon tenang, semua proses penyelesaian masalah Al-Zaitun sedang diproses, kata dia.